Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Ghazwat Badar, perang Badar. Pada pertemuan yang terakhir kita sebutkan tentang kisah mimpinya Atikah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana akhirnya datanglah pembawa kabar, ya. Kemudian yaitu Dhamdam bin Amr al-Ghifari, ya, kemudian dia berteriak mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian, al-latimah latimah, selamatkanlah onta-onta kalian. Amwalukum ma Abi Sufyan qad aradalaha Muhammadun fi ashabihi. Sungguhnya harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam, ya, sedang dihadang oleh Muhammad dan kawan-kawannya. La ara an tudrikuha al-ghawtha, maka hendaknya kalian menyelamatkan unta-unta kalian, pertolongan kalian. Itulah, ya, utusan dari Abu Sufyan, Dhamdam bin Amr al-Ghifari, yang menghebohkan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Akhirnya orang-orang pun bersiap-siap dengan segera, ya. Kemudian mereka dengan sombongnya berkata, ayadhunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna ka'iri ibnil Hadrami. Apakah Muhammad dan kawan-kawannya menyangka bahwasanya kafilah dagang orang Quraisy sama dengan kafilah dagangnya Ibnul Hadrami, yang pernah terjadi kasus dia terbunuh, ya. Ini lain, kami adalah orang-orang Quraisy. Kalla wallahi la ya'lamanna ghaira dzalik. Sekali-sekali tidak, demi Allah Muhammad akan tahu bahwasanya kali ini berbeda. Maka mereka pun semua berangkat. Ala kulli sa'bin wa dzalul. Semuanya mereka berangkat naik onta, baik onta yang sa'ab, yang sukar untuk ditunggangi, atau dzalul, atau onta yang mudah untuk ditunggangi. Intinya mereka semua semangat untuk berangkat. Cuma ada dua model orang tatkala itu. Imma kharij, keluar langsung ikut perang, atau ba'ithun makanahu rajulan akhar, atau dia tidak ikut perang tapi dia kirim penggantinya. Saya tidak ikut, diwakili oleh orang lain. Maka tidak seorang pun dari pembesar-pembesar Quraisy yang ketinggalan tatkala berangkat menuju perang Badar, kecuali Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, dia tidak ikut perang dalam perang Badar, dan dia mengirim penggantinya, yaitu Al-Asi bin Hisham bin Al-Mughirah. Kenapa? Karena Al-Asi ini punya hutang sama dia 4.000 dirham, ya, dan dia tidak mampu untuk bayar hutang kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengatakan, sudah, kamu gantikan saya, utangmu lunas, ya. Ya, kamu gantikan saya, utangmu lunas. Semua orang-orang Quraisy, ya, dari segala suku-suku kecilnya di bawah kabilah besar Quraisy. Quraisy itu misalnya suku Jawa, di bawahnya mungkin ada suku-suku kecil, ya. Ada Bani ini, Bani Makhzum, Bani Hashim, ya. Semuanya berangkat, ya. Dan semuanya semangat, ya. Kecuali dari orang-orang Bani Hashim yang merupakan kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dengan tidak semangat, benci, ya, masa berperang melawan Nabi SAW sementara sama-sama Bani Hashim. Akan tapi mereka tetap keluar. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih musyrik tatkala itu. Kemudian Naufal bin Harith dan Talib dan Aqil ibn Abi Talib. Saudaranya Ali bin Abi Talib ada Talib, ada Aqil. Dua-duanya anaknya siapa? Abu Talib. Ini semua dari Bani Hashim, semua kerabat-kerabat Nabi, omnya Nabi atau sepupu-sepupunya Nabi. Mereka tidak ingin berangkat, tapi dipaksa harus berangkat. Akhirnya mereka dengan penuh kejengkelan tetap berangkat menemani orang-orang Quraisy yang lainnya. Kenapa? Karena Bani Hashim termasuk suku Quraisy yang tersohor, yang terkenal, yang punya pamor. Jadi mereka harus keluar. Umayyah bin Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, dia majikannya Bilal. Umayyah bin Khalaf, dia ingin tidak berangkat. Dia tidak ingin berangkat. Wa kana syaikhan jalilan thaqilan, dan dia adalah seorang yang sudah tua dan gemuk, ya. Jadi dia mau perang bagaimana? Udah tua dan gemuk. Kemudian
Tatkala dia tidak mau berangkat, datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid inilah seorang yang dahulu pernah meletakkan kotoran di pundak Nabi waktu Nabi SAW masih sujud. Ketika Nabi sedang sujud di Ka'bah, maka dia ambil kotoran, dia taruh di atas pundak Nabi SAW. Ketika itu Umayyah bin Khalaf, dia sedang duduk di masjid, di tengah-tengah kaumnya, dia seorang pembesar, ya. Maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid bimajmarah fiha narun wa mujmar. Maka dia pun membawa pembakar kayu gaharu, ya. Kemudian dia isi kayu gaharu, kemudian dia bakar itu kayu gaharu, baunya harum, hatta wada'aha baina yadayhi. Kemudian dia letakkan kayu gaharu yang sedang menyala asapnya yang bau harum di hadapan Umayyah bin Khalaf. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, sang provokator, dia berkata, "Wahai Umayyah, nih, silakan pakai parfum ini. Engkau perempuan, tidak mau berangkat. Engkau adalah termasuk dari perempuan." Maka Umayyah pun marah, dia berkata, "Qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih." Semoga Allah memburukkan dirimu dan memburukkan apa yang kau bawa. Kenapa Umayyah bin Khalaf tidak mau berangkat perang Badar? Sudah pernah kita ceritakan kisahnya sebelumnya, yaitu tatkala suatu hari Sa'ad bin Mu'adz, ya. Sudah saya pernah ceritakan sebelumnya, Sa'ad bin Mu'adz berkunjung ke Mekah dan dia adalah temannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ingin tawaf. Maka dia bilang, "Wahai Umayyah, carilah waktu yang senggang, saya ingin tawaf." Ya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun tawaf ditemani oleh Umayyah bin Khalaf. Ternyata dilihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal lihat Sa'ad bin Mu'adz dari kaum Ansar datang tawaf dengan penuh keamanan. Padahal kaum Quraisy sedang perang sama kaum Ansar karena kaum Ansar melindungi buronan mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal heran. Kemudian Abu Jahal berkata, "Ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitumus subah." Enak saja kau tawaf di kota Mekah dalam kondisi aman, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Sementara kalian telah melindungi orang-orang yang keluar dari tradisi kami, yaitu orang-orang kaum muslimin. Wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inuhum, dan kalian menolong mereka dan membantu orang-orang muhajirin. Amma wallahi laula annaka ma Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Kalau bukan karena kau ditemani oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Safwan, kau tidak akan balik ke Madinah dengan selamat, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz ngamuk, diangkat suaranya, dia berkata, "Ama wallahi la in mana'tani hadza la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika minhu tariqaka 'alal Madinah." Kalau kau melarang saya untuk tawaf, wahai Abu Jahal, aku akan menghalangimu pada perkara yang lebih berat. Kau tidak bisa berdagang ke negeri Syam. Saya akan halangi kau di kota Madinah. Ya, karena sumber pemasukan orang-orang Quraisy perdagangan ke negeri Syam. Sementara untuk ke negeri Syam, Mekah harus melewati kota Madinah. Karena Mekah di selatan, Madinah di utara, negeri Syam di atasnya lagi. Jadi orang Mekah kalau ingin pergi ke Syam, lewat jalur kota Madinah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mengangkat suaranya, maka ditegur oleh Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, "La tarfa' sautaka ya Sa'ad ala Abil Hakam." Jangan kau angkat suaramu di hadapan Abu Jahal. Dia pemimpin lembah ini. Jagoan kampung sini dia. Maka saat emosi lagi sama Umayyah bin Khalaf. "Da'na anka ya Umayyah, fa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahum qatiluk." Biarkan kami wahai Umayyah bin Khalaf, biarkan kami. Biarkan aku dengan Abu Jahal. Demi Allah, saya pernah dengar Rasulullah SAW berkata bahwasanya mereka kaum muslimin akan bunuh engkau. Kaget ya. Qala bi Makkah, saya akan dibunuh di Mekah. Kata Sa'ad, la adri, saya enggak tahu. Pokoknya kau akan mampus. Maka tatkala itu Umayyah pun ketakutan. Faza'an syadidan, dia sangat ketakutan. Maka tatkala dia pulang ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya, "Ya Umma Safwan," istrinya, "Wahai Umma Safwan, alam tara ma qala li Sa'ad, tidak kau tahu apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Apa yang dikatakan kepadamu?" Dia mengatakan Muhammad mengabarkan mereka bahwasanya mereka akan membunuhku. Ya. Maka aku bertanya kepada Sa'ad, apakah aku akan dibunuh di Mekah? Kata dia, enggak tahu. Kata Umayyah, wallahi la akhruju min Makkah. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Karena dia yakin itu Muhammad SAW kalau ngomong pasti benar. Pasti benar. Makanya ditanya, dibunuh di Mekah enggak? Enggak tahu. Kalau gitu saya enggak mau keluar dari Mekah ya. Pokoknya saya aman kalau di Mekah. Tatkala
tiba perang Badar, ya. Abu Jahal suruh orang semua berangkat menuju Badar, ya. Abu Jahal berkata, "Adriku airakum." Selamatkanlah perdagangan kalian, harta kalian. Maka Umayyah tidak mau keluar. Dia diam aja. Dia takut mati. Maka datanglah Abu Jahal kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kunyahnya Abu Sofwan. Dia punya anak namanya Sofwan bin Umayyah. Nanti masuk Islam, sahabat. Tapi dia memusuhi Nabi SAW. Masuk Islam belakangan setelah Fatu Makkah. Maka Abu Jahal datang kepada Umayyah. Dia mengatakan, "Wahai Abu Sofwan, innaka mata yaraka an-nas qad takhallafta wa anta sayyidu ahli al-wadi takhallafu ma'aka." Wahai Abu Sofwan, wahai Umayyah bin Khalaf, kalau orang-orang lihat kau tidak ikut perang, sementara kau termasuk penguasa di sini, kau pembesar Quraisy, nanti orang-orang tidak mau akan berangkat. Falam yazal bi Abu Jahal hatta qala, "Amma idza ghalabtani fallahi la ashtarayanna ajwada ba'irin bi Makkah." Akhirnya Abu Jahal terus provokasi. Akhirnya Umayyah mengatakan, "Ya sudah, kalau memang kau telah mengalahkan aku, mendominasiku, ya sudah saya akan berangkat. Demi Allah, aku akan beli onta terbaik di Mekah." Buat apa beli onta terbaik di Mekah? Buat kabur cepat. Jadi subhanallah, ini dari tadi sumpahnya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Mereka ini musyrikin, demi Allah terus. Ajwad ba'iri Makkah. Summa qala Umayyah, "Ya Umma Safwan, jahizini." Kemudian dia pergi bilang sama istrinya, "Wahai istriku, siapkanlah kendaraanku." Istrinya berkata, "Wahai suamiku, kau lupa apa yang dikatakan oleh temanmu Al-Yathribi Sa'ad bin Mu'adz. Bosnya kau akan dibunuh oleh mereka." Qala la ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban. Saya ingat, saya tidak ingin pergi jauh-jauh, ya. Pokoknya saya akan jalan sedikit-sedikit. Nanti kapan ada kesempatan saya kabur. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzilu manzilan ila aqala ba'irahu. Falam yazal bidzalika hatta qatalahu Allah azza wa jalla bi Badar. Ya, maka dia keluar dari kota Mekah, selalu dia ikat ontanya siap-siap kabur. Tapi terus ke bawah sampai ke Badar, sampai ke tempat kebinasaannya. Ya. Inilah ya kisah Umayyah bin Khalaf. Nanti akan disebutkan bagaimana dia dibunuh oleh Bilal, sang budak yang pernah dia siksa. Taib. Adapun persiapan kaum musyrikin. Kaum musyrikin, ya, jumlah mereka pertama kali keluar dari kota Mekah 1319. Ya, pasukan 1319 pasukan. Ya. Bersama mereka ada 100 pasukan berkuda dan situ mi'at dira, 600 pasukan memakai baju perang. Ya, karena tidak semua orang punya baju perang mahal. Ya, mungkin di tempatnya sulit, harganya mahal, tidak semua orang punya baju perang yang kuat, kalau kena pedang tidak bisa tembus, ya. Oleh karenanya cuma 600 orang yang punya baju perang. Kemudian onta yang sangat banyak, ya. Tidak diketahui berapa jumlah onta yang lebih tepat, dan dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham la'anahullah, dipimpin oleh Abu Jahal. Tatkala orang Quraisy sudah selesai dari persiapannya dan mereka siap untuk berjalan, maka mereka pun ingat apa yang telah terjadi antara mereka dengan Bani Bakar. Bahwasanya dulu ada permasalahan lama antara Quraisy dengan Banu Bakar. Maka mereka berkata, "Inna nakhsha an ya'tuna min khalfina." Bahaya nih. Kalau kita pergi meninggalkan kota Mekah, nanti Banu Bakar datang menyerang kota Mekah. Sementara kita sedang bermusuhan dengan mereka, ya, hampir-hampir mereka pulang balik. Waduh, gawat ini. Kita pergi kota Mekah kosong, nanti diserang oleh Banu Bakar, sementara kita masalah dengan mereka. Fatabaddalahum iblis fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Tiba-tiba iblis, ini harus, kalau mereka pulang, waduh, enggak jadi perang. Iblis harus turun tangan. Maka iblis menjelma menjadi seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Ya. Seorang orang mulia dari Bani Kinanah, dan kita tahu setan mampu untuk apa? Menjelma, ya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah dikabarkan oleh sebagian orang, mereka mengatakan, "Wah Ibnu Taimiyah, kami melihat engkau di tempat sana." Kata Ibnu Taimiyah, "Itu bukan saya di sini. Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu syaitan sedang meniru rupaku. Kali ini iblis, karena ini penting sekali, bukan anak buahnya lagi, iblis langsung turun tangan. Iblis menjelma menjadi Suraqah bin Malik bin Ju'shum, dan Suraqah adalah salah seorang pemimpin dari Bani Kinanah.
Kemudian iblis berkata kepada Abu Jahal dan teman-temannya, "Ana lakum jar min an ta'tiyakum kinana min khalfikum bi syai'in takrahunahu." Jangan khawatir, saya jadi penanggung jawab. Kalian pergi saja. Tidak akan ada yang datang mengganggu kota Mekah. Saya akan melindungi kota Mekah. Saya penanggung jawab karena saya pembesar dari Bani Kinanah. Dan Banu Bakar dari Banu Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam Al-Qur'an, "Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum." Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibahi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 48, tatkala syaitan menghiasi amalan mereka, memprovokasi mereka, dan syaitan berkata, kalian tidak akan kalah pada hari ini. Gimana mau kalah? 1.300 orang. Muhammad dan teman-temannya cuma 300 orang, ya. Dan aku akan menjadi pelindung bagi kalian. Jangan khawatir ada yang menyerang kalian dari belakang. Aku akan melindungi kalian. Tatkala sudah bertemu dua pasukan, pasukan kaum muslimin, pasukan kaum musyrikin, maka syaitan pun kabur dan dia berkata, aku berlepas diri dari kalian. Sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan Allah siksaannya berat. Subhanallah. Iblis kurang ajar. Demikianlah ya. Provokasi-provokasi kabur ya. Maka tatkala itu mereka besar kepala, diprovokasi oleh iblis. Kalian tidak bakalan kalah. Wah, sudah mereka besar kepala, kharaju bihaddihim wa hadidihim, maka keluar dengan penuh kemarahan kepada kaum muslimin. Kemudian keluar dengan peralatan mereka perang semuanya. Yuhadunallaha wa rasulah. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka bersama mereka Al-Qiyan. Al-Qiyan itu budak-budak wanita yang berjoget-joget, nyanyi-nyanyi untuk provokasi mereka. Pakai alat musik untuk bernyanyi, untuk menyemangati mereka. Ya, untuk apa? Untuk membakar semangat mereka untuk masuk neraka. Wahum fi ghayatil batar, dan mereka di puncak-puncak kesombongan. Wal kibr wal khulaya. Ini sombong-sombong luar biasa. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari tempat, dari negeri mereka dengan sombong dan ri'a, sombong pamer. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah meliputi apa seluruh yang mereka kerjakan. Para salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak, As-Suddi, mereka menafsirkan ayat ini, kata mereka humul musyrikun, yaitu orang-orang yang keluar dengan penuh kesemangat, orang-orang kaum musyrikin, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Badar, yang di mana mereka diperangi oleh Nabi dalam perang Badar. Di antara orang kafir Quraisy ada yang donaturnya, al-mut'imun, tukang sediakan makanan. Pokoknya tiap hari yang tanggung mereka. Siapa mereka? Donaturnya ini ada 12 orang yang bertanggung jawab makanan, apa namanya? Kalau presiden apa? Makanan selama peperangan, mereka yang bertanggung jawab. Mereka adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dipaksa karena dia orang kaya. Ya udah, ente ya, pamannya Muhammad sediakan makanan. Utbah bin Rabi'ah, Al-Harith bin Naufal, Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi nanti akan dibunuh juga ya pada perang Badar, tewas. Abul Bakhtari bin Hisham. Abul Bakhtari seorang yang baik, yang dia pernah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ikut berperang juga. Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah, masih musyrik semuanya. Ini orang kaya semua ini, donatur-donatur orang kafir Quraisy. Nadhr bin Harith, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nubaihan ibn al-Hajjaj, kemudian Munabbih ibn al-Hajjaj, Suhail bin Amr. Inilah 12 orang para donatur kaum Quraisy dalam perang Badar. Maka setiap orang dari mereka setiap hari menyembelih 10 atau 9 ekor onta. Jadi 12 kali 10 setiap hari 120 ekor onta untuk dimakan oleh sekitar 1.300 orang. Jadi satu orang 10 ekor apa? Onta. Jadi setiap hari. Berarti setiap hari berapa ekor onta disembelih? 120. Yang pertama kali ya menyembelih untuk mereka Abu Jahal. Abu Jahal yang pertama menyembelih, kasih makan orang-orang kafir Quraisy. Di situ Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun." Sungguhnya orang-orang kafir mereka berinfak
mereka mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat, bukan kita orang Islam aja yang berinfak. Orang-orang kafir juga apa? Berinfak, ya. Mereka berinfak, mereka juga keluarkan uang, mereka juga bersedekah. Buat apa? Untuk masuk neraka jahanam. Fasayunfiqunah, mereka akan berinfak, tsumma takunu alaihim hasrah. Kemudian infak mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Semakin mereka berinfak, semakin mendekatkan mereka kepada neraka jahanam. Tapi yang menjadi perhatian kita bahwasanya bukan cuma kita yang berkorban. Orang kafir juga berkorban. Mereka juga keluar duit. Yahudi keluar duit, Nasara keluar duit. Mereka keluar duit biaya untuk bisa bagaimana ya menguasai ya kaum muslimin. Jadi mereka keluar biaya. Taib. Mulailah kaum musyrikin bergerak berjalan menuju ke arah Badar. Badar saya sering mampir ke Badar. Dari Madinah ke Badar kira-kira ya 120 kilo, 130 kilo ya. Kalau kita mau ke Yambo, ya Yambo itu kota industri di kota Madinah, termasuk dalam provinsi Madinah. Badar termasuk dalam provinsi Madinah. Setelah Badar ada namanya Yambo. Bisa kita ke Mekah lewat kota Yambo. Tetapi intinya jarak dari Mekah ke Badar, dari Madinah ke Badar kira-kira 120-130 kilo. Ya. Kemudian mereka melewati jalan Marraz Zahran, yaitu dari Mekah mereka jalan menuju Badar. Kemudian mereka lewat Wadi Usfan, kemudian Kudaid, kemudian Al-Juhfah. Ketika mereka sampai di Al-Juhfah, mereka istirahat mampir di Al-Juhfah. Ya. Al-Juhfah salah satu mikot, dari mikot-mikot untuk umrah atau haji. Abu Sufyan, pertama kali Abu Sufyan berjalan dari negeri Syam menuju kota Mekah, dia lewat jalan utama, jalan yang biasa dia lewati, tetapi dia selalu waspada. Ya. Dia waspada dan dia menunggu datangnya Dhamdham yang dia utus, ya, bersama pasukan untuk menolongnya. Dia berjalan terus sampai dia di lokasi sumber air di Badar. Maka dia bertemu dengan seorang namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Majdi tinggal di situ. Maka dia bertanya, "Ahasasta ahadan min uyuni Muhammadin?" Qala, maka dia bertanya, "Wahai Mahdi, wahai Majdi, apakah kau merasa ada mata-matanya Muhammad di sini? Kau pernah lihat enggak? Wallahi ma ra'aitu ahadan unkiruhu illa anni qad ra'aitu raqibain qad anakha ila hadzal til." Saya tidak ada sesuatu yang aneh yang saya lihat kecuali cuma dua orang. Saya lihat ada dua orang berkendaraan, mereka menambatkan onta mereka di daerah tinggi ini. Kemudian mereka mengambil air, kemudian mereka isi di tempat air mereka, kemudian mereka pergi. Ternyata dua orang itu memang mata-mata yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Basbasah bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zughba. Ya, Rasulullah mengutus mereka untuk ke Badar untuk ngecek-ngecek kondisi. Bagaimana kondisi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pergi, mereka sudah pergi, waktu datang terus pergi. Maka Abu Sufyan pergi menuju tempat yang tadi onta mereka ditambatkan di situ. Kemudian Abu Sufyan ngorek-ngorek beolnya onta, dikorek-korek, dipatah-patahin, dibuka-buka, ya. Ternyata ada biji korma. Ini biji korma Madinah ini. Ala ifu Yathrib. Ini mata-mata Muhammad. Maka segera dia pulang. Berarti Muhammad sudah dekat, mata-matanya sudah dekat. Berarti pasukan Rasulullah SAW sudah dekat. Dan ini benar dari kota Madinah. Ini beolnya ada apa? Ada apanya? Kalau misalnya keluarnya adalah apa namanya gado-gado ya dari Indonesia. Ini keluarnya korma berarti dari Madinah ya. Keluarnya korma berarti dari Madinah. Maka dia bilang ini bahaya, berarti mata-mata Muhammad telah sampai sini. Maka dia segera pulang menuju kawan-kawannya. Kemudian dia pun merubah ya tempat perjalanannya, tadinya melewat jalan yang biasa, maka dia pergi melewati jalan laut, yaitu lewat jalan yang tidak biasa untuk melarikan diri. Maka dia tinggalkan jalan utama, kemudian dia lewat sebelah kiri lewat jalan lautan karena di Badar tuh dekat laut ya. Makanya kalau kita ke Badar biasanya beli ikan ya, ikan segar di sana dan sering ikan tersebut juga dikirim ke kota Madinah. Kemudian dia pun bergerak dengan cepat, akhirnya selamat. Akhirnya dia selamat. Selamat dari kejaran kaum muslimin. Tatkala Abu Sufyan merasa dirinya telah selamat, maka dia kirim surat kepada Quraisy
melalui seorang bernama Qais bin Imril Qais. Dengan suatu surat dia berkata, "Innakum innama kharajtum litamna'u irakum wa rijalakum wa amwalakum faqad najjaha Allahu farji'u." Dia kirim surat situ kepada Abu Jahal dan teman-teman. Kalian kan keluar dari kota Mekah dalam rangka menolong kami, dalam rangka menolong harta kalian, ya. Kami telah diselamatkan. Pulang aja. Habis bilang apa? Pulang aja, enggak usah perang, pulang aja. Tatkala utusan Abu Sufyan sampai kepada kaum Quraisy dan mereka sedang nongkrong atau sedang singgah di Juhfah, ya Juhfah masih jauh ya. Mungkin kira-kira dari Mekah ke Juhfah kira-kira 200 km. Dari Juhfah ke Madinah masih 200 km, masih tengah perjalanan. Tiba-tiba datang utusan menyampaikan hal tersebut. Hammu birruju, maka mereka ingin pulang. Ya sudahlah, ngapain kita jauh-jauh? Ya karena mereka juga ketakutan ya. Apalagi datang berita tadi yang dom-dom ya dan lainnya. Mereka ingin pulang. Tatkala mereka hendak balik, Abu Jahal berbicara. Disitulah peran Abu Jahal. Ya, sang pemimpin. Dia berkata, "Wallahi la narji'u hatta narida Badran." Demi Allah. Abu Jahal sumpah terus, demi Allah. Kita tidak bakalan pulang sampai kita datang di Badar. Fanuqimu biha thalathan. Kita akan perang, kita akan kalahkan Muhammad dan teman-temannya. Setelah itu kita pesta pora 3 hari. Fanan harul jazur, kita sembelih onta-onta di sana. Wa nut'imut ta'am, kita makan di sana. Wa naskil khamr, kita minum khamr di sana. Wa ta'zifu alainal qiyan, biar budak-budak wanita pada nyanyi-nyanyi buat kita. Hatta tasma'a binal Arab bimasirina wa jam'ina, biar orang-orang Arab seluruhnya tahu bagaimana hebatnya kita, bagaimana pasukannya kita. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, sehingga mereka akan takut kepada kita selama-lamanya. Enggak ada pulang-pulang. Habis dulu Muhammad, pesta berapa hari? 3 hari. Meskipun Abu Jahal sudah provokator, provokasi luar biasa, maka berilah seorang namanya Al-Akhnas bin Syuraik. Dan dia adalah halif, yaitu sekutu dari Bani Zuhrah. Maka dia berkata, tadi pasukan kaum musyrikin berapa jumlahnya? 1.300 sekian. Maka Bani Zuhrah, dia berkata, "Ya Bani Zuhrah, qad najallahu lakum amwalakum." Wahai Bani Zuhrah, Allah telah menyelamatkan harta kalian. Sudah, Abu Sufyan sudah selamat. Wa khallasalakum sahibakum Makhrama bin Naufal. Makhrama bin Naufal yang ikut sama Abu Sufyan juga selamat. Dia dari kabilah kalian sudah selamat. Wa inna ma nafartum litamna'uhu wa malahu. Bukankah kalian keluar ini kita pergi ini untuk menyelamatin Makhramah? Dan dia sudah selamat Abu Sufyan untuk menyelamatkan harta kalian, harta kalian sudah selamat. Faj'alu bi jubnaha warji'u fa innahu la hajata lakum bi an takhruju fi ghairi dhai'ah. Sudahlah, pulang. Kalau orang bilang kalian penakut, bilang saya yang penakut. Kita pulang. Bilang saya penakut. Setiap mau bilang penakut, saya bilang penakut. Pulang. Kita pulang. Kita ini keluar ngapain? Enggak ada kerjaan. Pulang. Lama yaqulu hadza. Jangan ikutan si Abu Jahal. Ya. Dia tidak peduli. Akhirnya mereka pulang dari Juhfah. Tidak ada satu dari Bani Zuhrah pun satu pun yang ikut. Dan jumlah mereka sekitar 300 orang. Berkurang. 1.300 jadi tinggal berapa? 1.000. Semuanya mundur. Banu Hashim ingin pulang juga. Al-Abbas pamannya Nabi, Aqil, Talib bin Abi Talib paman-pamannya Nabi, sepupu-sepupunya Nabi. Mereka juga mau perang. Begitu mereka hendak pulang, Abu Jahal ingatkan, tidak ada pulang-pulang. Kau temani kalian temani kami sampai selesai. Ya sudah, akhirnya mereka terpaksa ikut lagi. Kemudian mereka pun berjalan menuju arah Badar kaum musyrikin sampai mereka singgah suatu tempat ya di Al-Udwatil Quswa, yaitu bagian yang yang lebih jauh dari lembah yang ada di Badar. Ada Al-Udwatil Quswa wa Udyatud Dunya ya, itu di pinggir lembah bagian atas maupun bagian bawah. Rupanya di situ ada lembah yang besar. Akhirnya sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini enggak tahu nih, mereka jalan nyari siapa? Abu Sufyan. Yang mereka tuju Abu Sufyan cuma ditemani oleh puluhan orang, dapat harta pulang. Ternyata sampai kabar kepada mereka Quraisy sudah keluar. 1.000 orang datang. Ya. Dan Rasulullah dan para sahabat ya mendengar bahwasanya mereka sudah menuju kepada Badar. Tatkala itu Rasulullah SAW bikin rapat, kondisi berubah. Rasulullah SAW rapat.
Maka Rasulullah kabarkan, wahai para sahabatku, Abu Sufyan enggak tahu kabarnya, orang-orang Quraisy sudah apa? Datang, ingin tolong Abu Sufyan. Ya. Kemudian akhirnya sebagian sahabat enggak suka kondisi ini. Kenapa? Karena mereka keluar bukan untuk perang lawan Abu Jahal. Mereka keluar untuk menghadang siapa? Abu Sufyan. Ya. Karena mereka keluar dengan persiapan sedikit, persenjataan seadanya, jumlah sedikit cuma 319, sekarang dihadapkan dengan 1019. Ya. Akhirnya mereka sebagian sahabat tidak mau. Kita enggak mau perang lawan siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Allah menggambarkan bagaimana perasaan para sahabat tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan engkau dari rumahmu, yaitu untuk dengan kebenaran kau keluar, sungguhnya sebagian dari kaum mukminin benci untuk keluar untuk perang. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka diskusi mendebati engkau wahai Rasulullah, padahal itu adalah kebenaran. Ya, mereka seakan-akan diarahkan kepada kematian dan mereka melihat mereka menuju pada kematian. Sebagian sahabat tidak mau perang. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Tatkala Allah menjanjikan, pasti salah satu keduanya kalian menangkan. Ya, apakah kalian akan menang mengalahkan Abu Sufyan ataukah kalian akan menang melawan Abu Jahal? Allah sudah janjikan pasti menang. Salah satunya pasti kalian menangkan. Entah yang kalian ketemu Abu Sufyan atau yang kalian ketemu siapa? Abu Jahal. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Sementara kalian para sahabat ingin Abu Sufyan aja. Abu Jahal repot enggak ada apa-apa, musuh banyak enggak bawa apa-apa. Abu Sufyan sedikit, hartanya apa? Banyak. Wa tawadduna, kalian berharap musuh kalian bukan Abu Jahal, tapi kumpulan siapa? Abu Sufyan. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimati. Tapi Allah ingin mewujudkan kebenaran dengan kalimatnya, wa yaqta' dabirul kafirin. Allah ingin mematahkan kaum kafirin. Taib, demikianlah ternyata Allah mentakdirkan yang mereka ketemu bukan Abu Sufyan. Yang mereka ketemu siapa? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dan ini mereka para sahabat sebagian tidak suka, tapi kata Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik. Seandainya kalau mereka ketemu dengan Abu Sufyan, apa yang terjadi? Enggak ada cerita. Ketemu Abu Sufyan, bawa harta pulang, selesai. Tidak ada cerita akidah, tidak ada cerita perang, tidak ada cerita kehebatan, tidak ada. Tetapi ternyata Allah mentakdirkan mereka bertemu dengan siapa? Abu Jahal. Baru itu cerita namanya perang Badar. Kalau mereka ketemu Abu Sufyan, kita enggak ada pengajian perang Badar. Jadi Allah menghendaki yang terbaik. Terkadang seorang tidak suka, tapi ternyata Allah menghendaki kebaikan. Maka tatkala Nabi sampaikan, ini kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Abu Jahal. 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, dengan kekuatan yang full. Kemudian tatkala itu Nabi berdiskusi sama mereka. Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar. Maka berbicaralah Abu Bakar As-Siddiq. Siap ya Rasulullah. Umar bin Khattab berbicara, siap ya Rasulullah, innaha Quraisyun wa izzuha. Ya Rasulullah, Quraisy sudah datang dengan semua keperkasaannya datang. Wallahi ma dzallat mundu azzat. Demi Allah ya Rasulullah, mereka tidak pernah terhina sejak mereka jaya. Wala amanat, artinya sekarang kita hinakan mereka. Sejak mereka jaya jadi dari zaman dulu mereka tidak pernah dihinakan ya Rasulullah. Wala amanat mundu kafarat, dan sejak mereka kafir mereka tidak pernah beriman. Wallahi la tuqatilannaka, demi Allah mereka Quraisy akan memerangi engkau. Wahai Rasulullah, fata'ahab lidzalika uhbatahu, maka siapkanlah dirimu wahai Rasulullah, wa aiddalah uddatahu, siapkanlah kekuatan untuk melawan mereka. Rasulullah senang dengar Abu Bakar dengan Umar. Rasulullah belum kasih keputusan. Rasulullah berkata lagi, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat? Rasulullah ingin kaum Ansar yang bicara. Kalau kaum Muhajirin jelas semangat. Mereka diusir dari Mekah, punya masalah sama orang Quraisy. Kaum Ansar enggak ikut-ikutan. Dan kaum Ansar waktu mengundang Nabi ke kota Madinah, kaum Ansar berjanji untuk membela Nabi tapi dalam kota Madinah. Bukan di luar. Sekarang artinya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, la namna annaka mimma namna'u bihi uzurana." Ya Rasulullah, kami akan bela engkau sebagaimana kami bela istri-istri kami di kota Madinah. Kalau ada yang datang memacam-macam, kita bela mati-matian kota Madinah. Tapi sekarang perangnya bukan di kota Madinah. Di mana? Di Badar. Maka Rasulullah ingin pendapat mereka.
Kaum Muhajirin sudah berbicara, Rasulullah mengatakan asyiru alayya ayuhan nas. Bagaimana menurut kalian? Kasih ide wahai para sahabatku. Rasulullah tawadhu. Saya silakan, saya memang punya ide. Faqamal Miqdad bin Amr. Al-Miqdad bin Amr berbicara. Dia juga dari kaum Muhajirin. Maka dia mengatakan suatu perkataan yang sangat indah sampai Ibnu Mas'ud berkata, "Aku mendengar Miqdad bin Amr suatu peristiwa, seandainya aku yang menjadi dia, sungguh aku sangat gembira tidak mau ditukar dengan apapun." Karena perkataan dia sangat indah. Di saat menjelang perang Badar. Apa perkataan Miqdad? Dia berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Ya Rasulullah, jalan sesuai dengan Allah tunjukkan kepadamu. Fa nahnu ma'aka, kami akan terus bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Demi Allah kami tidak akan ngomong kepada Anda sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa, pergilah kau sendiri sama Tuhanmu perang, kami nunggu di sini. Kami tidak demikian ya Rasulullah. Kemudian Miqdad berkata, walakin nadhhab anta wa rabbuka faqatila innama akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Muhammad dan Rabbmu berperang, kami beserta kalian berperang bersama kalian. Wallahi walladzi ba'atsaka bil haqq law sirta bina ila barkil ghumat la jaladna ma'aka min duni hatta tablughahu. Demi Allah ya Rasulullah, kalau kau ngajak kami perang ke Barkil Gimat, tempat yang jauh, mungkin ratusan kilo atau ribuan kilo, kami akan berangkat bersamamu sampai kau tiba di tempat tersebut. Subhanallah, ya. Dalam riwayat yang lain dia berkata, walakinna nuqatil an yaminik wa an shimalik wa baina yadayk wa khalfak. Ya Rasulullah, kami tidak seperti Bani Israel. Kami akan berperang bersamamu. Kami berperang dari depanmu, dari belakangmu, dari kananmu, dari kirimu. Dalam riwayat Miqdad berkata, ya Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, law amartana an nukhidhaha al-bahra la akhadnaha. Kalau kau perintahkan kami wahai Rasulullah agar kami menyeberang lautan, kami akan menyeberang lautan. Lau amartana an nadriba akbadaha ila Barqil Gimat fa'alna. Kalau kau perintahkan kami pergi ke Barqil Gimat, kami akan berangkat wahai Rasulullah. Maka kata Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hal ini, aku melihat wajah Nabi berseri-seri, bergembira dengan perkataan Al-Miqdad, ya, tetapi Al-Miqdad bin Amr juga dari kaum Muhajirin. Nabi masih bilang lagi, asyiru alayya ayyuhan nas. Wahai para sahabatku, ada ide kah? Silakan ngomong, kasih pendapat. Nabi ingin dengar dari siapa? Kaum Ansar. Ya. Dan pasukan paling banyak kaum Ansar waktu itu. Pasukan paling banyak kaum Ansar. Kalau kaum Muhajirin ya wajar diusir dari Mekah, gendam, jingkil, ya wajar. Ini kaum Ansar yang ada ikut-ikutan. Maka fafahimatil Ansar. Maka kaum Ansar pun paham Nabi ingin mendengar dari mereka. Maka berilah Sa'ad bin Mu'adz, sang jagoan. Yang tadi maki-maki Abu Jahal di Mekah. Pimpinan kaum Ansar. Dia berkata, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah seakan-akan kau ingin, kau maksudkan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ajal, iya benar. Maka Sa'ad berkata, faqad aman nabika, ya Rasulullah kami telah beriman kepadamu. Wa saddaqnaka, dan kami telah membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq, dan kami bersaksi apa yang kau bawa adalah kebenaran. Wa atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana, dan kami telah menunaikan janji kami, meletakkan janji kami kepada engkau. Ala sam'i wa ta'ah, kami akan mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah lima aratta fanahnu ma'ak. Berjalanlah wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan kami akan bersamamu. Fa walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Lawis ta'aradta bina hadzal bahra fa khuttahu la khutnahu ma'ak. Kalau kau bawa kami menuju lautan, lantas kau tenggelam dalam lautan, kami akan juga masuk dalam lautan. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak seorang pun dari kaum Ansar yang akan ketinggalan. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan inna la suburun fil harbi. Kami tidak benci sama sekali untuk bertemu dengan musuh esok hari. Innala suburun fil harbi, kami akan bersabar dalam peperangan. Sudukun fil liqa, dan kami akan tulus dalam berperang. Wala 'alallaha yurika minna ma taqarrabi ainuk. Insyaallah Allah akan menunjukkan kepadamu perbuatan kami akan menyenangkan hatimu. Fasir bina ala barakatillah. Ayo kita jalan ya Rasulullah di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun bahagia dengan perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW berkata, siru ala ismillahi azza wa jalla wa abshiru. Ayo kita berjalan di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah. Fa inna Allah taala qad wa'adani ihda ta'ifatain. Allah telah berjanji kepadaku bahwasanya kita akan menangkan salah satu dari kedua kelompok. Apakah Abu Jahal ataukah Abu Sufyan? Laka annil ana anzuru ila masari'il qaum.
Kata Nabi, seakan-akan sekarang aku melihat di mana tempat lokasi mereka tewas. Kemudian Rasulullah SAW mulai mengabarkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, Umar bin Khattab berkata, sungguhnya Rasulullah SAW sebelum perang Badar, Rasulullah SAW tunjukkan kepada kami di mana posisi bos-bosnya Quraisy yang akan tewas. Kata Rasulullah, hada masra' fulan, ini tempatnya Abu Jahal di sini. Ini tewas di sini. Si fulan tewas di sini. Si fulan tewas di sini. Ya. Insyaallah, kata Nabi apa? Insyaallah. Fawalladzi ba'atsahu bil haqq ma akhta'ul hudud allati hadda Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutus Nabi dengan kebenaran, semua yang Nabi tunjuk pas tempatnya. Si fulan tewas di sini, si fulan tewas di sini, si fulan tewas di sini. Dan ini menambah keimanan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW sampailah di Al-Udwatud Dunya. Jadi Badar itu lembah yang besar. Ada Al-Udwatul Quswa, ada Al-Udwatud Dunya. Yang Quswa itu yang paling jauh, ya, Al-Dunya yang lebih dekat atau yang lebih pendek, ya, ujung-ujung lembah. Jadi orang Quraisy di ujung sebelah sana, Nabi dan pasukannya ujung sebelah sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa, war-rakbu asfala minkum." Tatkala kalian berada di tepi lembah yang di bawah dan mereka berada di tepi lembah yang ujung, ya, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at. Kalau seandainya kalian mau janji akan perang, maka tidak akan terjadi peperangan. Tetapi Allah jadikan perang tersebut tiba-tiba di luar dari perkiraan. Maka tatkala Nabi SAW sampai di dekat Badar, maka Rasulullah SAW ya melakukan pengecekan, lihat-lihat kondisi. Maka dia pun berjalan bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua berjalan, Nabi dan Abu Bakar cari-cari tahu, karena Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi cek-cek juga gimana kondisi, ya. Sampailah mereka bertanya tentang Quraisy. Akhirnya mereka berdua ketemu dengan seorang orang sudah tua, disebut namanya Sufyan ad-Damri. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia. Yang orang itu mungkin tinggal di sekitar Badar. Nabi bertanya, bagaimana Quraisy? Bagaimana Muhammad dan kawan-kawannya? Ada kabar enggak kepada engkau tentang Abu Jahal dan kawan-kawannya dan Muhammad dan kawan-kawannya? Maka orang tua itu berkata, la ukhbirukum hatta tukhbirani mimman antuma. Saya tidak akan kabarkan kepada kalian berdua, Rasulullah dan Abu Bakar. Dia tidak tahu siapa mereka berdua. Saya tidak akan kabarkan kepada kalian berdua sampai kalian kabarkan kepadaku, kalian berdua dari mana dulu? Kata Nabi, idza akhbartana akhbarna. Kalau kau kabarkan kepada kami, kami akan kabarkan kepada engkau kami dari mana. Adzaka bidzak, harus begitu kah? Kata, "Na'am," kata Nabi SAW. Oke, orang ini berkata, "Balagoni anna Muhammadan asbahu kharaju yauma kadza wa kadza. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fahumul yawm bimakan kadza wa kadza." Sampai kepada kabar kepadaku bahwasanya Muhammad dan teman-temannya telah keluar dari kota Madinah pada hari ini. Kalau yang menyampaikan kabar kepadaku itu benar, harusnya Muhammad sekarang berada di sini dan di sini. Dan pas. Pas di situ tempat Nabi dan para sahabat. Kemudian dia berkata, "Wa balagani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza. Fa in kana alladhi akhbarani sadaqani fa humul yawm bimakan kadza wa kadza." Dan telah sampai kepadaku bahwasanya Abu Jahal Quraisy telah keluar pada hari ini. Kalau benar yang mengabarkan kepadaku, maka mereka sekarang posisinya di sini dan itu sudah tepat, persis seperti yang diperkirakan. Setelah dia mengabarkan kepada Nabi SAW, maka dia tanya, "Sekarang ente berdua dari mana?" Kan sudah janji. Kata Nabi SAW, "Nahnu mimma," kami dari air. Kemudian Nabi pergi. Syekh bilang, "Air mana?" Maksudnya mata air mana? "Amin ma'il Iraq," dari Irak. Rasulullah tidak jawab. Rasulullah jalan saja. Ini namanya tauriyah, ya. Tauriyah. Kalau Nabi bilang kita dari Madinah, ya pasti ketahuan. Maka ini namanya perang, dalam kondisi peperangan, maka Nabi mengatakan kami berasal dari mata air, ya. Dan tafsirannya banyak, dari mata air, dari air mani, macam-macam. Ya, intinya dia dari mata air mana? Selamat jalan. Azan, ya. Udah, perangnya kita tunda 2 minggu lagi. Baik, yang mau bertanya saya persilakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan azan. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama, apakah benar pahala orang yang menyumbang uang untuk pembangunan masjid hilang jika masjid dirobohkan untuk renovasi?
Ini sudah ditanyakan kepada para ulama ya. Di antaranya difatwakan oleh Lajnah Daimah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga bahwasanya orang yang sudah mengeluarkan uang untuk biaya bangunan masjid, kemudian kalau ternyata di tengah jalan masjid tersebut harus dibongkar, ya, padahal dia yang sudah beli tiangnya, sudah beli macam-macamnya, dibongkar untuk perluasan atau yang lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin, maka pahalanya tidak terputus. Syekh Utsaimin berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, maka pahalanya sudah dia dapatkan. Jadi orang yang membangun, dia niatnya pahalanya untuk apa? Amal jariyah. Ternyata di kemudian hari terjadi perubahan, maka enggak usah khawatir, pahala tetap apa? Berjalan. Lagi pula, ya, seandainya dia tidak membangun dahulu, mungkin tidak ada perluasan. Ya, jadi karena dia membangun dahulu, sehingga akhirnya orang-orang belakangan mungkin 100 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi melakukan perluasan sebab karena pembangunan yang awal, ya atau tidak? Oleh karenanya mereka yang membangun awal ini merupakan sebab terjadinya renovasi untuk pembangunan yang kedua, maka pahala masih terus berlanjut ya. Ya, jadi enggak masalah kalau memang masjid perlu diperluas ya. Apa yang disumbangkan oleh orang dahulu yang pertama tidak berkurang pahalanya dan tidak berhenti pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar ahlu Badar semua mukmin yang ikut perang Badar masuk surga apapun kondisi akhir kehidupan mereka? Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala Allah tala ala ahli Badar." Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Allah sudah tahu melihat kepada perang yang ikut serta perang Badar dan Allah berkata, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya Allah memberi taufik kepada mereka ya untuk terus beriman sampai akhir hayat mereka dan Allah sudah menjamin surga bagi mereka. Jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan buktinya mereka tidak musyrik. Buktinya mereka tidak musyrik ya. Ya, jadi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka melakukan kesalahan seperti Hatib bin Abi Balta'ah, tapi Nabi maafkan, Allah Subhanahu wa taala maafkan karena Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, umur ana 18 tahun. Kalau saya ada keinginan nikah, salah atau tidak? Enggak salah. Umur 15 tahun pengen nikah juga enggak salah. Tapi harus punya kemampuan untuk apa? Nikah. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa asalul farj, untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau tidak mampu maka puasa, ya. Jadi antum umur 18 tahun ingin menikah, wajar ya. Apalagi di zaman sekarang. Tapi kalau kerasa keinginan tinggi, duit enggak ada, puasa ya. Puasa. Kalau ternyata dimudahkan punya rezeki, segera menikah. Ya, jangan tunda-tunda. Kalau nikah muda enak. Kita menikah umur 18 tahun, anak cepat besar ya. Ya, kita ini sampai saya punya kawan dulu di Madinah. Dia sama anaknya kita kira adik kakak. Ternyata bapak dan anak ya. Ya, dan ada orang sini apa nikah muda. Ada yang nikah umur 12 tahun di sana. Umur 12 tahun sudah produktif. sudah punya anak. Dia punya anak. Dan saya punya teman gitu. Saya ketemu teman saya, anaknya seperti adiknya. Ternyata dia nikah muda, belasan tahun dia sudah menikah. Jadi dia umur 25, anaknya sudah umur 13 tahun. Masya Allah. Antum umur 40 baru nikah. Ya. Anak 10 tahun, antum sebentar lagi mampus. Sebentar lagi meninggal dunia. Makanya jangan terlalu banyak pilih ya. Syaratnya harus begini, enggak laku-laku antum. Ya, jadi kita kapan bisa segera nikah aja ya. Insyaallah pokoknya tertarik, soleha, nikah aja ya. Nah, nanti. Kan harus cantik, harus tinggi, harus mancung, harus ini. Sementara dia hitam, pendek, pesek. Jadi insyaallah umur 18 tahun ingin nikah itu wajar ya. Wajar ya. Lebih utama manakah antara mendampingi suami dan anak tapi jauh dari orang tua dengan merawat
dengan merawat orang tua dan anak sekaligus membuka usaha tapi jauh dari suami. Saya rasa diskusikan sama suami, minta pemahaman dari suami, pengertian dari suami ya. Sampaikan kapan lagi saya mau bisa ngurus orang tua ya. Tapi kalau seandainya suami misalnya mengatakan kamu harus di saya, maka taat kepada suami lebih utama. Kata para ulama, setelah seorang wanita menikah, maka ketaatannya yang lebih utama pindah dari orang tua menuju kepada suami. Dan ini dibahas oleh para ulama. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz kok bisa demikian? Bukankah orang tua yang telah mengandung, yang telah memelihara, sudah sampai besar, diambil sama orang kok ketaatannya pindah? Demikian syariat memutuskan. Karena di balik ketaatan istri kepada suami ada maslahat yang besar. Ada maslahat yang besar yang berkaitan dengan kenyamanan rumah tangga, dengan zuriyah salihah, anak-anak yang saleh. Kalau tidak ada ketaatan dari istri kepada suami, perjalanan kehidupan rumah tangga orang akan kacau dan akhirnya berdampak pada anak-anak yang kurang baik. Saya pernah bercanda kepada teman dengan berkata, saya lebih baik memindahkan gunung Uhud daripada belajar naik motor. Apakah saya terjadi dalam dosa besar dan harus bertobat? Apakah yang harus saya lakukan? Ya itu hanya, ya sudah istighfar aja ya. Enggak apa-apa ya. Karena antum tidak bersumpah, cuma mengatakan ya, kecuali antum bilang demi Allah ya lain cerita ya. Tapi kalau antum hanya mengatakan lebih baik saya memindahkan gunung Uhud daripada belajar naik motor ya. Ya udah ya istighfar aja, sudah belajar naik motor aja enggak apa-apa. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.